Ibu adalah jantung dari sebuah keluarga. Bahagianya atau sedihnya seorang ibu itu menentukan energi di dalam keluarga serta menentukan energi positif atau energi negatif nanti yang dia salurkan untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda hebat? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah dan selalu sehat, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi sekarang ini. Ayah bunda semua, episode kali ini merupakan episode pertama dari program terbaru PAUD IT Nurul Ilmi Amuntai, Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi. Program ini merupakan program inovasi dari PAUD IT Nurul Ilmi sebagai wadah bagi orang tua dan sekolah untuk sharing tentang parenting dan pendidikan di keluarga. Insya Allah program ini akan berlanjut ke depannya. Nah, mengenai menyambut peringatan Hari Ibu, yakni tanggal 22 Desember, kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan ibu tentunya. Nah, terkait hal ini, kita akan membahas topik mengikuti jejak ibu hebat dalam Al-Quran. Bersama saya Ustazah Nisa akan memandu acara pada hari ini. Ayah bunda semua, di studio kita telah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan ibu hebat. Kenapa saya katakan ibu hebat? Karena beliau dengan sabar telah mendidik 3 orang anak beliau, terlebih pada pembelajaran BDR sekarang ini. Di samping sebagai ibu rumah tangga, beliau juga merupakan seorang pendidik sekaligus seorang entrepreneur. Wow, Masya Allah ya, 3 peran sekaligus. Siapakah kira-kira beliau? Ya, beliau adalah Ustazah Hajah Lina Helwati LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Ustazah. Terima kasih sudah berhadir di studio kami pada hari ini Ustazah. Alhamdulillah. Nah, ayah bunda semua, beliau ini merupakan orang tua murid di PAUD IT Nurul Ilmi Amuntai. Anak pertama dan kedua beliau merupakan alumni di PAUD IT Nurul Ilmi ini, dan anak ketiga beliau saat ini merupakan peserta didik di kelas A TKIT Nurul Ilmi. Benar begitu Ustazah? Iya, betul. Iya. Berbicara tentang topik kita hari ini Ustazah, ya. Mengikuti jejak ibu hebat dalam Al-Quran. Nah, seperti apa persepsi Ustazah sendiri tentang ibu hebat itu Ustazah? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Alexander Rashid, peserta didik dari kelas A1 Mandiri ya. Di sini kita berbagi informasi, sharing pengalaman ya, bagaimana menjadi seorang ibu dan tentunya ingin menjadi ibu yang hebat. Persepsi saya mengenai ibu yang hebat ya, seperti kita ketahui, keluarga adalah tempat pertama seorang anak dia berinteraksi dan belajar. Di dalam keluarga kehidupan anak bermula. Nah, disitulah ia mendapatkan pendidikan pertama ya. Kemudian ibu adalah jantung dari sebuah keluarga. Bahagianya atau sedihnya seorang ibu itu menentukan energi di dalam keluarga serta menentukan energi positif atau energi negatif nanti yang dia salurkan untuk anak-anaknya. Di dalam Islam ya, dalam tarbiyatul aulad fil Islam kita ketahui al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan anak-anak adalah amanah dari Allah. Hatinya yang suci adalah permata yang sangat berharga ya. Permata yang sangat berharga yang perlu kita jaga dan kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah,
Ketika dalam mendidik anak, ya, di situ kita lakukan pendidikan, pembiasaan, penanaman akidah, dan pengajaran tentang bagaimana berlaku baik menjadi seorang yang baik, yang nantinya menjadi seseorang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, seorang ibu yang hebat, dia akan berusaha tetap menjadikan anak-anaknya dalam garis yang telah ditentukan dalam Al-Quran, menjadi seorang yang saleh, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya. Seperti itu ya Ustazah. Ya, seperti Jadi seorang ibu hebat itu bukan seperti Wonder Woman mungkin yang kuat, yang hebat seperti itu, melainkan ibu yang mampu mendidik anaknya menjadi seperti apa ajaran dalam Islam ya Ustazah ya. Iya, betul. Iya. Apakah ada nih di dalam Al-Quran sendiri teladan tentang ibu hebat tadi? Oh iya, teladan ibu hebat dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan teladan-teladan para wanita dan para bunda-bunda yang hebat ya. Di antaranya yaitu kita bisa berkaca dengan cerita Siti Hajar dan Siti Sarah ya. Kita ambil satu dulu, Bunda Siti Hajar. Nah, sebagai seorang bunda, sebagai seorang ibu, Siti Hajar merupakan seorang ibu yang sangat penyayang, sebagai seorang ibu yang hebat, yang tetap melaksanakan perintah Allah, walaupun banyak ujian, banyak cobaan yang diterimanya, namun cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah tetap menjadi prioritas untuknya. Nah, kemudian Bunda Hajar juga sebagai seorang istri, menjadi seorang istri yang taat kepada suami, kemudian menjadi seorang istri yang taat kepada perintah Allah, dan menjadi seorang istri yang tangguh, yang hebat. Ya, kita mengambil teladan dari Bunda Siti Hajar, ya, bagaimana perjuangan beliau, dari kisah beliau, ya, bersama anaknya Bunda Hajar, yaitu Nabi Ismail. Ujian yang paling berat saat itu yang dihadapi oleh Bunda Hajar ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa Siti Hajar ke padang pasir, ke padang tandus yang sangat luas. Di situ tidak ada penghuni, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan dan sebagainya. Lalu istrinya tadi ditinggalkan bersama bayinya, yaitu Nabi Ismail. Ya, melalui perjalanan yang sangat jauh, meninggalkan tempat kediamannya, Nabi Ibrahim bersama Bunda Hajar, ya, dari Palestina berangkat menuju Mekah. Nantinya di situ adalah Mekah, ya, padang pasir yang sangat tandus. Setelah ditempatkan di suatu tempat, Nabi Ibrahim berpaling meninggalkan istrinya Bunda Hajar beserta Nabi Ismail. Ya, ketika berpaling, Nabi Ibrahim tidak lagi menoleh dan tidak berkata satu patah kata pun, karena dia sangat sedih, ya, tapi tetap ketaatan kepada Allah, ya, tetap harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim berpaling tanpa satu kata pun, dan Bunda Hajar tercengang, terkejut dia. Wahai suamiku, Kenapa aku ditinggalkan di sini? Nabi Ibrahim terus berpaling dan berjalan tanpa mengucapkan kata-kata, karena memang tidak sanggup untuk berkata-kata. Ya. Tetapi Bunda Hajar merupakan seorang istri yang taat, solehah, dan juga punya kecerdasan. Dia paham, ya, dengan suaminya tadi, keadaan suaminya tadi. Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai suamiku? Ya. Langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iya, perintah dari Allah. Dan Nabi Ibrahim saat itu tanpa menoleh, karena memang tidak sanggup melihat kembali istrinya beserta bayinya yang ditinggalkan di padang pasir yang sangat tandus tadi. Ya, kalau begitu, ya, dijawab oleh Bunda Hajar, kalau begitu, kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menelantarkan kami, kata Bunda Hajar. Maka ditinggalkanlah oleh Ibrahim, ya, Bunda Hajar tadi di tengah padang pasir tanpa ada orang,
manusia satupun, tanpa ada pohon, buah-buahan dan sebagainya, ya, hanya sekedar sedikit bekal makanan, air, dan tempat untuk berteduh, ya. Kita ambil keteladanan di sini dari Bunda Hajar, ya. Pertama, kecintaannya kepada Allah tetap menjadi prioritas, ya. Di samping kecintaannya terhadap suaminya dan kecintaannya terhadap anaknya, ya. Kemudian Bunda Hajar juga menjadi pribadi yang sangat tangguh menghadapi ujian yang sangat ya, kalau menurut pandangan kita itu tidak bagaimana mungkin, ya, mustahil ya seperti itu. Tapi karena perintah Allah, ya, dia yakin Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah tidak akan memberikan sebuah ujian tanpa, ya, membantu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah akan memberikan sesuatu yang pasti bisa ditanggung oleh seorang hambanya, ya. Luar biasa. Dari kisah Siti Hajar tadi, bahkan itu diabadikan di dalam Al-Quran, juga diabadikan menjadi salah satu manasik haji. Nah, manasik haji yang dikerjakan oleh jutaan umat manusia, ya. Jutaan umat manusia sampai ke akhir zaman nanti. Jadi semua umat Islam, selain meneladani dari bagaimana kisah Bunda Siti Hajar tadi, peristiwa itu juga diabadikan, ya, menjadi salah satu manasik haji yang wajib dikerjakan oleh para jamaah haji, ya, para muslim di seluruh dunia. Ya, seperti itu, Ustazah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah, dari keteladanan Bunda Siti Hajar tadi. Walaupun beliau bagaimanapun kasih sayang beliau terhadap anak beliau, ketaatan beliau terhadap suami beliau Nabi Ibrahim, tetapi tidak mengurangi ketaatan beliau terhadap Allah. Tetap Allah yang utama, ya, begitu ya Ustazah, ya. Kemudian Ustazah, bagaimana kriteria seorang ibu hebat sesuai dengan tuntunan Al-Quran tadi? Iya, menjadi seorang ibu, ya, merupakan sebuah anugerah dari Allah. Menjadi seorang ibu memiliki peran yang sangat besar, peran yang sangat luar biasa. Di tangan ibu dia mendidik, mencetak generasi masa depan, ya, luar biasa. Kemudian menjadi seorang ibu banyak kesempatan yang bisa diperoleh oleh seseorang, ya, untuk mendapatkan jalan ke surga, ya. Menjadi seorang ibu, pertama dari mengandung, melahirkan, ya, dengan mempertaruhkan nyawa, ya, mempertaruhkan antara hidup dan matinya, ya, melahirkan seorang anak. Apakah selesai setelah melahirkan? Tidak. Ada lagi tugas yang sangat penting dan sangat berat, yaitu mendidik, ya. Selain memelihara, juga di tangan ibu, ya, punya peranan penting, peranan yang sangat besar dengan pendidikan anaknya. Dimulai dari usia 0, ya, bahkan sampai ke dewasa. Kriteria seorang ibu hebat, ya, menurut saya, ya, semua ibu adalah hebat, ya, karena dia menjalankan peran yang penting dengan segala tantangan, dengan segala ujian, ya, bahkan dengan segala kesibukan, ya, dengan kesibukan yang bermacam-macam. Ya, kita tahu ibu dikatakan sebagai multitask, ya. Ibu itu memiliki pekerjaan yang sangat banyak, ya. Dia bisa sambil, ya, satu waktu dikerjakan dengan pekerjaan yang sangat banyak, ya. Sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil memberi makan anaknya, bahkan bisa sampai pegang HP dan sebagainya, ya. Nah, ibu yang hebat, ya, pertama, ya, dalam menjalani kehidupannya, ya, dalam sehari-hari tidak lepas, ya, dari pertama sifat penyabar. Seorang ibu, ya, harus memiliki sifat sabar yang banyak.
Jaka ibarat bahasa kita tuh sabar tuh ada lagi belenjong lanjong. Nah, banyak sabarnya. Lipat-lipat ya, Ustazah. Iya, banyak sabarnya ya. Dan di samping sabar tadi harus selalu banyak mengingat bahwa statusnya, perannya sebagai seorang ibu di situ adalah jalannya menuju surga. Ya. Dia menjadi seorang ibu, banyak terbuka jalan surga, banyak terbuka jalan pahala untuknya. Maka ketika itu ya, sifat sabar menjadi prioritas utama ya. Kriteria pertama ibu yang hebat adalah penyabar. Menjadi seorang penyabar ya. Kemudian ya, bagaimana sering kita dengar ada sebuah narasi ya, percakapan katanya antara iblis dengan setan. Nah, ada percakapan antara iblis dengan setan. Apabila kata si iblis mengatakan kepada si setan, ya, apabila kalian ingin merusak sebuah bangsa, maka rusaklah keluarga. Apabila ingin merusak keluarga, maka rusaklah ibunya terlebih dahulu. Nah, bagaimana iblis itu? Dia merusak, setan itu merusak seorang ibu, ya. Ketika ibu ditimpakan, dia menghadapi banyak ya kelelahan yang banyak, maka di situ dia diangkat sabarnya, dicabut sabarnya, dia akan menjadi ibu yang sangat lelah, sehingga dia tidak akan merasa banyak ada manfaat yang dia dapat, hanya kelelahan yang dia dapat. Kemudian yang kedua, setelah diangkat rasa sabarnya, ya, diangkat lagi rasa syukurnya. Ketika diangkat rasa syukurnya, dia akan merasa ya, semua adalah masalah. Anaknya adalah masalah, suaminya adalah masalah, keluarganya adalah masalah, dan hal-hal yang sepele pun dianggap sebagai masalah. Ya. Karena diangkat rasa syukurnya, dia tidak akan merasa apa yang dimilikinya menjadi berharga. Pokoknya dianggap semua masalah. Yang ketiga, setelah diangkat rasa syukurnya, maka diangkat rasa percaya dirinya. Ya. Diangkat rasa percaya dirinya ketika dia melihat ibu-ibu yang lain, melihat anak-anak orang lain, dia merasa tidak percaya diri. Dan lalu membanding-bandingkan. Anaknya dibandingkan dengan anak orang lain, suaminya dibandingkan dengan suami orang lain, keluarganya dibandingkan dengan keluarga yang lain, sehingga tidak ada sabar, tidak ada syukur, tidak ada percaya diri, maka rusaklah si ibu tadi. Ketika rusak sang ibu tadi, maka rusaklah anak-anak dan keluarganya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ibu adalah jantung keluarga. Bahagia dan sedihnya ibu merupakan energi yang akan berada dalam keluarga tersebut. Nah, tadi baru yang pertama ya, kriterianya menjadi ibu yang penyabar. Kemudian yang kedua, ibu yang memiliki keimanan dan kepribadian atau akhlak yang baik. Ya. Seorang ibu ya, dia harus memiliki keimanan ya, keimanan yang kuat. Ya, sebagai benteng dan bekal untuk dirinya menjadi seorang ibu. Ya. Dengan keimanan yang kuat, maka ibadah dan ketaatan kepada Allah adalah tetap prioritas. Bahkan ibadah tadi itu adalah sebagai bagian keteladanan ya, untuk pendidikan untuk anak-anaknya. Ya. Bagaimana dia ingin menginginkan anaknya yang soleh atau solehah, maka ibunya, orang tuanya pertama dahulu harus memiliki keimanan dan berusaha memantaskan diri untuk menjadi orang yang soleh, sehingga bisa menjadikan anak-anaknya juga menjadi pribadi yang soleh-solehah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tetap semangat untuk belajar. Ya, menuntut ilmu, ya, karena dia tidak akan bisa memberikan pendidikan terhadap anaknya kalau dia tidak memiliki sesuatu, ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan kepada orang lain, terlebih untuk anaknya, ya. Apa yang akan dia katakan kepada anaknya ketika anaknya memberikan pertanyaan kepada orang tuanya atau kepada ibunya? Maka si ibu ya minimal ya belajar sedikit demi sedikit ya tentang pengetahuan dasar ya,
apakah pengetahuan dasar dalam keislaman, ya, kemudian belajar sedikit demi sedikit tentang pola asuh anak, ya, bagaimana cara menghadapi anaknya, mengenali bagaimana karakter anaknya, ya, agar pola asuh dan pendidikan itu memang mengena dan berhasil untuk anak sendiri. Nah, selain ya belajar tentang keilmuan tadi, ya, baik itu agama, baik itu tentang pola asuh atau parenting, ya, juga seorang ibu dan orang tua harus dalam masa sekarang ini, ya, hendaknya melek digital. Nah, apa itu maksudnya melek digital? Tidak ketinggalan zaman, ya, karena kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya sekarang. Sekarang zamannya semuanya serba digital, bahkan semuanya serba internet, ya. Anak-anak sekarang kalau tanya sesuatu, pengen tahu sesuatu, nggak langsung harus tanya ke orang tuanya, dia bisa buka Google sendiri, seperti itu, ya. Luar biasa. Yang belum bisa baca aja sudah pintar buka HP, ya, walaupun nggak bisa baca, ya, tapi malah lebih pintar dari orang tuanya. Maka orang tua, ya, terlebih ibu, dia harus menambah bekal untuk dirinya dalam ilmu teknologi, ya, untuk menghadapi masa yang semakin canggih seperti itu. Ya, begitu Ustazah. Ya, jadi begitu ya Ustazah, untuk menjadi seorang ibu hebat itu tentunya yang pertama kita harus sabar. Nah, sabar itu kunci utamanya ya. Yang kedua tadi kata Ustazah, kita harus membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat. Dan yang ketiga itu tetap semangat belajar, baik itu belajar tentang akidah, tentang parenting, dan tentunya di era global seperti ini kita tentunya harus melek digital ya Ustazah ya, karena sekarang ini serba internet, ya begitu, sehingga dengan belajar tadi kita bisa memantaskan diri kita sebagai orang tua untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Ya, begitu ya Ustazah kira-kira. Ya, dari yang dijelaskan Ustazah tadi dapat kita simpulkan bahwa ibu adalah jantung keluarga. Bahagia dan sedihnya ibu akan menjadi energi bagi keluarganya. Nah, untuk menjadi seorang ibu hebat ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kita harus sabar. Yang kedua, kita harus membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat. Yang ketiga, tentunya kita tetap harus semangat belajar, baik itu belajar akidah, belajar parenting, dan terutama di era sekarang ini kita harus melek digital. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tadi disebutkan ada banyak teladan ibu hebat. Salah satunya tadi disebutkan seperti Bunda Siti Hajar. Ya, kira-kira begitu. Ustazah, terakhir nih secara singkat, ya, minta pesan-pesan untuk orang tua bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Ya. Pesan ya untuk orang tua, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua yang mendambakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, ya, generasi yang berakhlak mulia di masa depan, ya. Pesan saya, ibu sebagai madrasatul ula, madrasah pertama untuk anaknya, ya. Begitu juga dengan ayahnya sebagai kepala sekolahnya, ya. Maka perlu sinergi yang kuat, kerjasama yang kuat antara ayah dan ibu dalam mendidik, ya, membina, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Nah, di dalam memberikan pendidikan ini, ya, ada dalam istilah at-tariqatu ahammu minal madah, wa ruhul muallim ahammu minat tariqah wal madah. Cara atau metode itu lebih penting daripada materi yang disampaikan. Akan tetapi di samping itu, waruhul muallim
ahammu minat tariqah wal madah. Tetapi jiwa seorang pendidik itu adalah lebih penting daripada metode dan materi itu sendiri. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada diri orang tua masing-masing. Bagaimana kita mengisi jiwa kita ya untuk tugas yang sangat mulia ini. Tugas mendidik anak-anak kita, mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang soleh-solehah ya di masa depan. Nah, selain dengan ikhtiar tadi ya, kita ikhtiar berusaha dengan berbagai macam usaha ikhtiar yang kita lakukan, maka kita niatkan semuanya adalah ibadah ya. Lillahi ta'ala, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga dengan tugas ya, peran kita yang penting tadi di situ menjadi jalan kita menuju surga, menjadi ladang pahala yang luar biasa yang akan memberatkan timbangan ya para orang tua nanti di akhirat kelak ya. Kemudian sebagai orang tua ya, baik ayah ataupun bunda ya, seorang ibu, maka perbanyaklah berdoa. Yakinlah kita ya, seyakin-yakinnya doa orang tua, doa ayahnya, doa bundanya, doa seorang ibu adalah doa yang mustajab untuk anak-anaknya ya. Jangan lupa terus untuk berdoa, berkata yang baik, ucapkanlah doa-doa yang baik untuk anak-anak kita ya. Karena apa yang keluar dari mulut ibunya, yang keluar dari kata-kata yang keluar dari ayah bundanya, itu adalah doa-doa yang selalu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan sedikit sharing ya di sini, saya bukan ibu bunda yang hebat ya. Saya masih belum pantas menjadi bunda yang hebat. Banyak lagi bunda-bunda hebat di luar sana ya. Mungkin di sini kita di sini berbagi pengalaman ya, sharing sedikit ya, agar kita bisa kembali bersemangat ya untuk menjalankan tugas mulia ini, kemudian terus bersemangat untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi memantaskan diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah, sehingga bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Sekian Ustazah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang didapat hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang tua hebat seperti yang dipaparkan oleh Ustazah tadi. Karena sesuatu yang kita anggap sulit akan menjadi mudah ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai prioritas. Nah, ayah bunda semua, nantikan episode-episode menarik bakmi lainnya tentunya di channel YouTube Nurul Ilmiah Amuntai. Pantengin terus ya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.